Ida. Selamat siang, Bu Rani. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan Pak Siwi ya? Oh iya Bu, betul. Sebentar lagi saya akan meng-coach dengan Pak Siwi. Lalu apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching dengan Pak Siwi? Tentunya saya akan mereview kembali materi coaching tersebut, mulai dari kesadaran penuh, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan juga menyiapkan pertanyaan yang berbobot, sehingga alur tirta dapat berjalan dengan baik dan Pak Siwi dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Luar biasa sekali persiapan yang sudah dilakukan oleh Bu Ida. Lalu dari kompeten-kompeten yang Ibu Ida sampaikan, kira-kira apa yang masih perlu dikembangkan? Yang perlu saya kembangkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya ingin pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ini nanti dapat memancing Pak Siwi dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kalau Bu Ida sudah mengetahui apa yang masih kurang dari Ibu, lalu apa tindakan Bu Ida untuk mencari cara agar dapat meningkatkan kompetensi pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi? Saya selalu belajar untuk tidak langsung menjawab permasalahan yang disampaikan oleh saya. Tetapi kadang-kadang yang menjadi kelemahan itu saya suka keceplosan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh orang yang saya coaching. Maka dari itu saya selalu berusaha untuk belajar dari beberapa sumber agar nantinya pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu bisa berbobot, sehingga permasalahan-permasalahan yang dialami Pak Siwi bisa menemukan solusinya. Luar biasa Bu Ida, persiapan-persiapan yang sudah dilakukan untuk menghadapi coaching dengan Pak Siwi. Semoga apa yang nanti Ibu lakukan bisa memberikan solusi atau pemecahan masalah dari apa yang dialami oleh Pak Siwi. Betul Bu, betul. Terima kasih. Saya mohon bantuan dan dukungannya agar Ibu mau untuk mengamati saya. Saya akan melakukan coaching nanti. Baik Bu, saya akan mencoba ikut menyimak dan mengamati apa yang Ibu lakukan dengan Pak Siwi. Semoga berhasil ya Bu. Amin, amin. Terima kasih Bu Dari. Saya akan melanjutkan untuk coaching dengan Pak Siwi ya Bu. Silakan Pak Siwi. Pak Siwi, mari kita coaching. Pak Siwi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Siwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Gimana kabarnya Pak Siwi? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol sebentar ya Pak Siwi, sekitar 10 sampai 20 menit ke depan. Kita akan berbincang mengenai hal yang menurut Pak Siwi penting untuk dibicarakan, mengenai kegiatan pengembangan diri Pak Siwi. Kira-kira apa yang akan Pak Siwi sampaikan hari ini? Nah, itu dia, Bu. Saya mau cerita tentang kegiatan saya yang agak padat dalam beberapa minggu terakhir ini, Bu. Iya, gimana Pak Siwi? Di sekolah kan saya mendapat tugas tambahan sebagai bendahara BOS yang banyak menyita waktu dan pikiran karena tagihan rutin tiap triwulan dan tagihan lain yang sifatnya mendadak. Selain itu saya juga menjadi bendahara koperasi di KPRI Setiakawan. Kemudian saya ikut kegiatan pendidikan guru penggerak juga yang tentunya banyak menyita perhatian dan waktu, terutama dengan batas waktu tenggat duditnya. Di luar kegiatan tersebut saya juga masih mengikuti kegiatan yang lainnya, sehingga agak kewalahan juga Bu kalau tagihannya hampir bersamaan. Jadi banyaknya kegiatan di akhir tahun ini membuat Pak Siwi agak kesulitan juga mengatur jadwalnya ya Pak ya?
Iya nih Bu. Hampir semua kegiatan itu datangnya bersamaan. Selain tugas mengajar di akhir tahun ini, menyiapkan dan menganalisis nilai-nilai rapor, dan sebagai bendara bos dan bendara koperasi juga menyiapkan laporan akhir tahun dan laporan triwulan. Sementara di PGP ini tugasnya juga cukup lumayan banyak menyita pikiran ya Bu ya. Ditambah lagi minggu depan saya akan mengikuti kegiatan pengembangan diri yang lainnya juga. Wah, ternyata padat juga ya kegiatan Pak Sili. Sekarang, Ya. apa yang Pak Sili harapkan dalam percakapan kita ini? Apa ya Bu ya? Saya sih berharap dapat solusi atau penguatan dari permasalahan ini Bu. Paling tidak saya sudah senang bisa bercerita kepada ibu. Kemudian apa yang menghambat Pak Sili untuk mencapai tujuan ini, Pak? Apa ya Bu? Mungkin saya terlalu santai mungkin ya. Kalau boleh jujur, saya ini tipe orang yang suka menunda pekerjaan. Pekerjaan yang kalau deadline-nya masih lama biasanya saya nyantai. Nanti kalau deadline-nya mendekat atau sudah dekat, mungkin baru saya kebut Bu. Kadang saya sampai lembur sampai pagi, mungkin itu kali ya yang jadi penyebabnya. Oh, oke. Berarti selama ini Pak Sili sering menunda pekerjaan ya. Lalu bagaimana Pak Sili menghadapi hambatan tersebut? Saya akan akan merubah kebiasaan tersebut mungkin ya, karena itu saya rasa sudah tidak bagus untuk kerjaan saya yang lain. Lalu gimana caranya ya, Pak? Gimana ya? Mungkin dengan itu ya Bu ya, mencatat atau melingkari kalender mungkin ya, atau mengatur jadwal yang lain mungkin, atau membuat skala prioritas seperti itu ya, biar lebih fokus apa yang saya lakukan dan tidak menunda pekerjaan lagi. Mungkin seperti itu. Oke, bagaimana Pak Sili mengatur dan membuat skala prioritas itu? Kalau saya sih lebih ke pekerjaan yang paling mudah dulu ya Bu ya, atau pekerjaan yang deadline-nya mungkin paling cepat mungkin ya. Karena kalau mengerjakan pekerjaan yang sulit tentu akan meminta waktu yang lebih lama, sehingga nanti jadi malas Bu mengerjakan pekerjaan yang lain, mungkin seperti itu. Selain membuat skala prioritas, siapa yang dapat membantu Pak Sili untuk mengingatkan rencana yang akan Pak Sili lakukan? Selain membuat skala prioritas, mungkin saya akan meminta bantuan rekan kerja saya, mungkin rekan sejawat, mungkin nanti Pak Roni bisa membantu untuk mengingatkan saya. Apakah yakin rekan kerja Pak Sili itu dapat membantu? Insya Allah sangat yakin Bu. Tak terasa ya Pak, waktu kita sudah habis nih. Lalu apa yang Pak Sili dapatkan dari percakapan kita? Supaya dapat mengikuti pengembangan diri yang lainnya di tengah kesibukan saya atau banyaknya pekerjaan saya ya Bu ya, padatnya pekerjaan saya, mungkin saya bisa mencatat atau membuat skala prioritas ya, mana yang saya akan dahulukan, mana yang lebih mudah saya kerjakan dulu, dan tentunya meminta bantuan rekan sejawat saya untuk mengingatkan saya tentang komitmen dan tanggung jawab akan tugas nanti yang akan saya lakukan. Kapan itu akan dilakukan oleh Pak Sili? Mungkin mulai besok ya Bu, soalnya minggu depan saya sudah mulai mengikuti diklat pengembangan diri PJUK di Parang. Baiklah, 2 minggu kita ketemu lagi.
pengen tahu gimana dengan skala prioritas dan tugas dari Pak Siri menjadi lancar. Iya, terima kasih ya, Bu. Siap, terima kasih atas coachingnya. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Ya Pak, terima kasih Pak Siri. Ya. Luar biasa loh Bu Ida tadi. Bu Ida sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta dengan sangat baik. Terima kasih Bu. Tapi tadi saya sempat bingung, harus berpikir untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti apa ya. Justru pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ida sampaikan tadi itu sangat berbobot sehingga sangat membantu Bu Ida untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Bu atas waktunya yang sudah mendengarkan dan mengamati coaching kami. Sama-sama Bu Ida, semoga ke depan Bu Ida dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Monggo Bu Ida bisa melanjutkan kembali. Ya, terima kasih Bu Dani.